Oke, kita masuk dalam wanita pilihan Tuhan. Landasan firman Tuhannya atau ayat pokoknya, kita akan bicara tentang Maria. Semua tahu Maria ya? Ada beberapa Maria sebenarnya di Alkitab. Maria saudara Lazarus, Maria Magdalena, dan Maria ibu Yesus. Ya, kita akan bicara tentang Maria ibu Yesus. Ya, di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nanti dibaca di rumah saja, ya. Dibaca di rumah saja, tapi ada satu poin penting tentang Maria ketika dia berkata begini, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi peristiwa atau pernyataan Maria ini terjadi ketika dia didatangi oleh malaikat Tuhan. Dia ini belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Tapi dia punya tunangan, namanya Yusuf. Dan tiba-tiba malaikat ini berkata, "Kamu akan mengandung dari Roh Kudus." Nah, dia bingung kan? Dia akan mengandung dari Roh Kudus. Kamu akan melahirkan bayi laki-laki. Nanti anakmu itu akan menjadi juru selamat. Coba ibu-ibu di sini, kalau tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang, nanti kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Kira-kira gimana? Belum pernah pacaran ya, belum pernah bergaul dengan laki-laki, terus katanya akan hamil. Waduh. Kalau dalam masyarakat Indonesia, hamil di luar nikah itu aib bukan? Aib. Kalau dalam masyarakat Yahudi, seorang wanita yang hamil di luar nikah atau hamil tidak tahu siapa bapaknya, bapak dari anak yang dikandungnya, hukumannya adalah apa? Dirajam. Dirajam itu dia duduk di tengah-tengah lalu dilempar batu sampai mati. Nah, Maria dalam kondisi kayak gitu tuh. Tapi ternyata Maria itu menanggapi pilihan Tuhan dalam hidupnya dengan apa? "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku." Kira-kira menurut ibu-ibu, Maria mikir gak sih sebenarnya resikonya? Kalau di Alkitab memang gak diceritain. Maria gak berpikir apa ya? Bagaimana dia ngomong sama ibunya, sama bapaknya, sama tunangannya? Saya hamil loh, tapi dari Roh Kudus loh. Gitu. Kita aja seringkali kalau Tuhan buat sesuatu, hal yang tidak masuk akal kita suka bilang gitu. Masa Tuhan gitu sih? Kok aneh sih Tuhan? Bener gak? Tuhan itu bukan aneh, Tuhan itu ajaib. Kadang-kadang rancangannya tidak terselami. Nah, Maria ini kenapa dipilih Tuhan? Kenapa dipilih dari jutaan perempuan? Kalau saya ditulis di sini, kenapa ya Maria dipilih? Apa karena dia berpendidikan tinggi? Enggak. Alkitab tidak mencatat dia berpendidikan tinggi. Maria tidak punya gelar sarjana seperti Rasul Paulus. Apakah Maria berasal dari keluarga kaya? Enggak. Jadi ibu-ibu yang ada di tempat ini, wanita-wanita yang ada di tempat ini, bukan karena pendidikan tinggi, kamu punya banyak gelar sarjana,
Bukan karena kekayaan yang kamu miliki, kamu bisa nyumbang gereja besar. Kamu bisa kasih jadi donatur untuk departemen-departemen sosial atau institusi sosial. Atau kita orang yang dermawan. Kita dipilih bukan karena itu. Kita masuk jadi umat pilihan Tuhan karena apa? Anugerah Tuhan. Nah, Maria juga begitu. Dia tidak termasuk orang yang kaya. Dia juga bukan seorang yang sudah berpengalaman, enggak. Karena usianya waktu itu masih belasan tahun. Tetapi yang membuat ia luar biasa dan kemudian dipilih Tuhan justru karena dia biasa-biasa saja. Nah, jadi ibu-ibu wanita yang ada di sini, ingat loh, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Lalu wanita-wanita itu dijadikan apa? Penolong, bukan penodong, bukan perongrong. Ya. Apa ibu-ibu? Penolong. Kamu wanita yang belum menikah juga. Kamu itu penolong. Kalau posisi penolong lebih kuat atau lebih lemah dari yang ditolong? Lebih kuat. Makanya gak bisa dibilang wanita itu makhluk lemah. Sebenarnya wanita makhluk lemah itu dinilai bukan karena dia memang lemah. Tapi biasanya wanita pakai perasaan, baperan gitu ya. Makanya jadi lemah. Padahal kita itu makhluk yang kuat. Tuhan itu gak ciptakan kita biasa-biasa. Kamu jadi penolong. Nah, tapi kita mau belajar di sini kenapa Tuhan pilih Maria. Dan saya berharap wanita-wanita yang ada di sini menjadi wanita-wanita pilihan Tuhan. Wanita-wanita perkasa, benar-benar menjadi penolong di tengah keluarga. Pertama dia menjadi penolong bagi suaminya, lalu dia menjadi penolong bagi anak-anaknya, dan dia menjadi penolong tiang doa di tengah keluarga. Karena kita dipilih jadi penolong, tetapi penolong kita yang pertama siapa? Tuhan. Jadi kita nggak bisa lagi lemah ya. Jangan cengeng ya. Jangan baperan, mudah tersinggung. Nah, Maria ini yang pertama yang membuat dia dipilih oleh Tuhan. Ternyata dalam hatinya dia memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Di sini semua wanita-wanita yang ada sudah 10 tahun jadi orang Kristen? 15 tahun? 20 tahun? Oh, lebih dari 20 tahun ya. Ini ada orang apa enggak sih ya? Ibu-ibu yang cantik-cantik nggak dilarang untuk ngomong. Padahal di rumah banyak ngomongnya, bener nggak bapak-bapak? Tiba-tiba di ruangan seminar jadi pendiam semua, kena urapan gitu ya. Lebih dari 20 tahun ya. Kita orang Kristen, orang percaya, orang yang sebenarnya sudah dipilih Tuhan. Tapi sekarang kita menanggapi sebagai wanita pilihan Tuhan ya. Kita itu harus memiliki kerinduan melakukan kehendak Tuhan. Nah, ada dua hal. Yang pertama, Maria ini selalu bergembira karena Tuhan. Tahu dari mana Maria bergembira? Tapi tunggu dulu nih, sudah pernah baca belum sih kisahnya Maria? Sudah.
Kenapa dibilang Maria bergembira karena Tuhan? Nah, ibu-ibu yang ada di sini, wanita-wanita yang ada di sini biasanya bergembira karena apa? Gembira, seneng banget kalau gaji suami naik. Berarti transferan lebih. Gembira kalau suami beli berlian. Wah, kita langsung bilang, wah kamu suami terbaik loh di dunia. Ganteng loh kamu gitu ya. Karena gembira dibeliin berlian. Atau gembira hari-hari ini banyak ibu-ibu yang suka bikin geng. Apalagi ibu-ibu yang pengacara, pengangguran banyak acara. Ngegeng, ayo ngegeng. Yang satu visi, waduh. Jangan ajak yang itu mah cerewet. Apalagi kalau di lingkungan kita ada jendes. Apa itu janda? Wah, jangan berteman, hati-hati. Nanti suamimu digoda. Nanti suamimu direbut. Kita mulai ngomong. Mulai ngegeng, ngebicarain orang. Nah, apalagi? Kegembiraan kita apalagi? Kalau kita bisa diajak waktu ulang tahun, suami kita bawa bunga. Katanya sekarang wanita-wanita udah gak suka bunga, sukanya bunga bank. Bawa bunga, wah cantik ya. Habis itu ditraktir makan steak yang paling mahal gitu. Kegembiraan seperti itu semu, ya. Atau gembira karena di rumah punya baju model-model baru. Punya sepatu merek, punya tas merek gitu. Nah, kegembiraan Maria ya, di situ dilukiskan ya. Kalau dibaca kisahnya tentang Maria, kita lihat tuh di Alkitab ya. Di situ dikatakan Lukas 1 ayat 46 dan 47. Maria itu berkata begini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Tuhan Yesus sudah lahir belum? Belum. Tapi dia tahu ada juru selamat yang akan menyelamatkan dia. Itu karena apa? Karena hatinya bergembira karena Tuhan. Nah, bergembira karena Tuhan ini dari zaman perjanjian lama, Daud sudah pernah menuliskan dalam Mazmurnya. Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan melakukan apa yang diinginkan hatimu. Nah, biasanya kita nih wanita-wanita yang suka pakai perasaan ya. Bergembira. Karena apa? Karena Tuhan akan melakukan apa yang aku inginkan. Yang diperhatiin itu aja. Nah, bergembira karena Tuhan itu karena apa? Nah, Mazmur 37 ayat 1, 2, 3 itu dibilang jangan hatimu iri kepada orang berdosa. Jangan hatimu iri karena melihat keberhasilan orang yang berbuat kejahatan. Berarti kalau kita bergembira karena Tuhan gak boleh apa? Gak boleh apa? Gak boleh iri hati. Karena Yakobus bilang iri hati itu sumber kekacauan. Nah, kalau kita udah mulai iri nih, apalagi kalau kita sudah terjun dalam pelayanan. Jadi biasanya kaum wanita paling banyak kan kalau di ibadah, ya enggak? Hadir di ibadah. Tapi benar-benar udah jadi wanita pilihan Tuhan belum? Benar-benar enggak kegembiraan kita itu dalam Tuhan? Atau kita pas datang, wah kalau ada iri hati, saingan dong.
Gak bisa lihat orang lebih dari kita. Biasanya kalau mau pergi ke gereja, ibadah jam 9, jam setengah 9 masih cobain baju di kaca. Keren gak aku pakai ini? Terus tanya sama suaminya, bagus gak ini? Suaminya mungkin karena udah kesel nungguin, baguslah bagus. Tapi masih gak puas juga taruh. Nanti jangan-jangan yang itu lebih bagus, yang itu lebih bagus. Nah, gimana kita mau bergembira? Gak bisa, karena pikiran kita dipenuhi dengan apa? Ingin tampil lebih baik dari semua wanita yang pernah ada. Nah, ibu-ibu di sini, siapa yang masih begitu? Masih nyimpan iri hati? Lihat tetangga, kok bisa sih dia beli mobil mewah gonta-ganti? Langsung ngomong sama suaminya, kamu kerja lebih keras kenapa sih Pak? Biar kita bisa punya mobil mewah. Atau enggak, lihat gitu, wah suaminya tetangga itu kalau dia mau pergi kerja, dia cium istrinya. Kamu kok gak bisa romantis sih Pak? Cium kening kek gitu. Lagi mana mau cium kening? Orang kamu belum mandi. Iya, suaminya bilang gitu. Aku udah rapi pakai baju kerja. Gak usah iri, gak usah iri. Tapi kita harus apa? Miliki terus sukacita di dalam Tuhan. Kalau sedang ada masalah dalam rumah tanggamu, jangan cari orang untuk cerita. Atau sekarang banyak wanita-wanita punya media sosial, tempat untuk curhat, tempat untuk menumpahkan amarah, tempat untuk nagih hutang. Kita nulis gitu status biar berasa nih, biar berasa. Gak sebutin nama sih ya, biar berasa. Waktu dateng ya, ngemis-ngemis, minjam abis gitu, udah 1 bulan ya, gak inget ya gitu. Maksudnya supaya orang yang utang itu baca gitu. Padahal itu dibaca semua orang. Terus kita kesel sama suami, kesel sama mertua, kesel sama ipar, semua ditulis. Saya pernah juga itu baca orang Manado lagi. Saya kasih contohnya orang Manado biar gak ada yang tersinggung. Sini orang Jogja, orang Magelang ya. Orang Manado. So saking ngana baking pak kita gitu ya. Tulis di situ, maksudnya sakit banget lah yang kamu bikin itu gitu ya. Katanya ngomong suaminya ngana soba hugel gitu ya. Tahu nggak hugel saudara? Hubungan gelap. Tulis gitu, wah maki-maki suaminya gitu. Lah emang itu menyelesaikan masalah? Begitu orang baca, semua ngomong cuman sabar, sabar gitu ya. Atau ada apa? Kenapa? Sebenarnya orang-orang yang komen itu bukan mau menolong. Sebagian ada yang tepuk tangan. Sebagian sok perhatian. Sebagian lagi pengen tahu akhirnya gimana sih. Kayak lagi nonton drama, sinetron gitu ya saudara. Ini tamatnya gimana nih? Happy ending apa sad ending gitu. Jadi wanita-wanita pilihan Tuhan, kita itu harus memiliki kerinduan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Waktu kita memiliki perasaan itu, maka kita akan mempunyai sukacita, kegembiraan karena Tuhan menjadi milikku. Satu-satunya kebahagiaanku. Tuhan itu bukan cuman kalimat pujian. Itu bukan cuman kalimat quotes gitu. Tuhan satu-satunya kesenanganku. Tapi begitu kebutuhan bulanan kurang, lupa Tuhan.
mulai ngoceh ngomel. Kadang-kadang juga kita didik anak. Kata firman Tuhan, engkau itu wanita benar-benar menjadi tiang di rumah tangga. Kalau engkau aja goyah, gampang banget rumah tangga itu hancur. Jadi wanita-wanita ya harus jadi kuat, penolong yang kuat. Dan kekuatan kita kalau kita punya sukacita di dalam Tuhan. Raja Daud juga yang pernah bilang, kesukaan Tuhan adalah kekuatanku. Harus ngerti banget gitu, harus ngerti banget bahwa kegembiraan kita di dalam Tuhan itu gimana ya. Ini harus benar-benar dialamin. Mau ada badai, mau ada kekurangan, mau ada segala sesuatu. Saudara, Tuhan juga berfirman di dalam firman-Nya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kalau kita punya banyak keinginan, itu akan membuat kita gak bisa gembira loh saudara. Gak bisa sukacita. Karena kita mikir nih, aduh aku tuh kepengen ini. Kepengen rambutku kalau bisa dicat warna coklat, merah, biru. Terus kebayang-bayang gak bisa tidur. Itu ada model terbaru. Semua teman-temanku udah punya. Kalau lagi jemput anak sekolah, mereka semua pakai. Cuman aku doang yang kudet, kurang update. Kepikiran terus stres. Ya gimana mau bersukacita? Karena Tuhan gak bisa. Pikiran kita dipenuhi dengan banyak keinginan. Pertama, iri hati. Kedua, banyak keinginan. Nah, masih ada yang mau punya banyak keinginan? Tadi pagi ya di ibadah tuh, yang worship leader tadi ngomong, coba tanya sama kanan kirinya, masih ada yang kamu inginkan di dunia ini? Lagunya gimana Bu? Apa yang kau cari lagi di dalam dunia? Terus? Yang akhirnya kau tinggalkan. Nah, jangan mati-matian mengejar apa yang akan kita tinggal mati. Gak usah lagi banyak keinginan, apalagi kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Mari jadi wanita yang benar-benar pilihan Tuhan, karena kita memiliki kerinduan untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan, bukan keinginan kita. Kalau kita cuma mau lakukan keinginan kita, ingin ini, ingin itu, kita sama dengan siapa? Doraemon. Iya toh? Lagunya Doraemon, lagunya anak-anak suka nonton tuh ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu, banyak sekali. Jadi kalau wanita-wanita yang katanya pilihan Tuhan masih punya banyak keinginan, wanita Dora minta deh sama kantong ajaib. Ya. Sebenarnya memang tidak perlu kita punya banyak keinginan. Karena itu nanti juga akan kita tinggalkan. Kita punya banyak keinginan segala macam juga, itu gak akan memuaskan kok. Sudah firman Tuhan sudah katakan, setiap manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi seringkali yang membuat kita dicobai itu karena banyak keinginan. Nah, jadi harus bersukacita atau bergembira karena Tuhan. Karena Tuhan jadi milikku. Bayangkan Tuhan
Tuhan semesta alam, pencipta segalanya, juru selamat, tempat perlindungan, sumber segala berkat. Dia memilih aku dan aku pun akan merespon, aku memilih engkau Tuhan. Gitu. Kalau kita mau benar-benar jadi wanita pilihan Tuhan. Jadi yang pertama tadi apa? Iya, kan ada tulisannya di situ ya. Memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, memiliki kerinduan melakukan kehendak Tuhan itu ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, milikilah sukacita atau kegembiraan karena Tuhan. Jadi nanti kita nyanyi lagu itu, engkau satu-satunya yang ku perlu. Lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku, engkau sungguh segalanya bagiku. Itu benar, itu benar. Jadi gak lagi ngebohongin Tuhan. Kalau kita nyanyi itu benar, engkau satu-satunya kegembiraanku Tuhan, engkau satu-satunya yang bikin aku senang. Jadi waktu suamimu bikin ulah, anak-anakmu bikin ulah, mertuamu bikin ulah, kita bilang selamat Tuhan jadi sumber kebahagiaanku. Itu tidak akan menggoyahkan imanku. Dan waktu Tuhan jadi satu-satunya sumber kesenanganku, kita gak akan membenci mereka. Kita akan berdoa bagi mereka. Nanti Tuhan berperkara buat mereka. Saya kasih satu ilustrasi. Ada seorang menantu perempuan yang sangat benci pada mertuanya. Biasa tuh ya, mertua perempuan dengan menantu perempuan. Karena biasanya mertua laki-laki gak terlalu peduli gitu ya. Di mana-mana kayaknya sudah jadi apa itu? Tradisi. Selalu mertua perempuan gak cocok sama menantu perempuan. Karena kadang-kadang mertua perempuan atau ibu dia merasa ini anak yang kulahirkan. Begitu besar diambil orang. Habis gitu dia gak memperhatikan ibunya lagi. Dia memperhatikan istrinya. Nanti kalau ribut bingung suaminya. Bela ini istrinya, bela itu ibunya, bingung kan? Nah, menantu perempuan ini berkata, aduh kayaknya aku udah gak tahan lagi nih ngadepin mertuaku. Jadi dia pergilah ke orang pintar di desanya itu. Dia bilang kasih aku racun. Tapi racunnya itu harus bekerja pelan-pelan. Dan jangan terdeteksi kalau mertuaku itu minum racun lalu mati. Orang pintar ini bilang, saya kasih kamu air ya 1 botol. Taruh setiap pagi, tapi kamu harus mengasihnya, memberikannya itu dicampur dengan kamu masakkan makanan kesukaannya. Jadi nanti orang-orang gak curiga. Bener dong, ya kan? Kamu kasih di air minumnya. Bikinin dia teh pagi-pagi, kasih. Jadi orang gak akan curiga. Nanti sedikit demi sedikit kamu akan lihat hasilnya, kata orang pintar ini. Akhirnya dia bikinlah. Pagi-pagi ketika ibu mertuanya duduk, "Mah, minum teh? Saya sudah buat mama. Ini pakai gula Tropicana Slim supaya mama tidak diabetes." Tapi dia taruh air yang dari orang pintar tadi. Siang-siang, "Mah, udah waktunya makan. Aku mau masakan kesukaan mama loh." Sambil ditaruh racunnya. Lama-lama mertuanya bilang, "Loh, ini menantuku ini ternyata baik banget ya. Dia ngeladenin aku, kemudian dia masakin aku. Terus dia gak marah-marah sama aku, walaupun aku masih ngoceh-ngoceh."
Lama-lama, semakin lama, hampir sebulan itu dilakukan. Akhirnya mertuanya tiba-tiba, dia berbalik. Bangun pagi-pagi dia bilang, karena kamu sudah melayani mama sebulan ini, pagi ini mama yang akan bikinkan kamu. Kamu mau kopi, teh, atau susu? Loh, dia kaget. Udah, kamu istirahat kalau capek ya. Biar hari ini mama yang masak. Mama tahu kok kesukaan suamimu. Kamu juga mau dibikinin masakan kesukaan apa? Nanti mama masak. Jadi mertuanya pergi ke pasar, dia masak, dia siapkan. Lalu sore-sore mereka ngumpul, ngobrol, bisa curhat-curhatan. Berjalan 2 minggu, anak ini menantu ini bingung. Aduh, mertuaku udah sebaik ini. Kalau dia mati gimana? Kan udah diracun kan? Waduh, aku akan kehilangan. Ternyata mertuaku sangat baik. Lalu dia langsung pergi ke orang pintar itu, dia bilang, kasih saya penawar racunnya. Jangan sampai mama mertuaku mati. Karena dia baik sekali sekarang. Lalu orang pintar ini berkata gini, aku gak ngasih racun, aku ngasih kamu sebotol air. Yang merubah mama mertuamu bukan racun itu. Yang merubah mama mertuamu adalah sikapmu kepada dia. Karena kamu baik, karena kamu sopan, karena kamu memperlakukannya seperti orang tuamu sendiri, ya dia begitu berubah. Jadi kalau engkau menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan kita, apa yang Tuhan ajarkan kita lakukan, dampaknya akan mempengaruhi. Mertuamu akan bertobat, percaya. Iparmu akan bertobat. Suamimu akan bertobat. Jadi perubahan dimulai dari siapa? Diri kita dulu. Makanya kalau hatimu gembira karena Tuhan, kamu bisa melakukan apa aja, iya kan? Nah, waktu kamu berdoa dengan hati yang gembira, Tuhan, aku berterima kasih. Gak apa-apa Tuhan, masalahku belum selesai. Gak apa-apa Tuhan, suamiku masih nakal. Gak apa-apa Tuhan, mertuaku masih galak. Gak apa-apa, aku tetap bersuka cita. Aku tahu ada waktunya Tuhan bekerja. Pokoknya aku terus melakukan apa yang baik di matamu. Pokoknya aku terus melakukan kehendakmu. Nanti Tuhan akan melakukan apa yang diinginkan hatimu. Jadi ayat itu jangan dibaca yang bawahnya doang. Kita senengnya gitu, Tuhan akan melakukan apa yang diinginkan hatimu. Tapi ngerti gak maksudnya bergembira karena Tuhan? Bergembira karena perintah-perintah Tuhan itu membuat kita menjadi pribadi yang sangat-sangat baik. Menjadi pribadi yang benar di mata orang lain. Iya kan? Lalu yang kedua, Maria memiliki kerendahan hati. Dengan pernyataannya, karena aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lebih mudah rendah hati atau tinggi hati? Lebih mudah rendah hati atau tinggi hati? Ya, untung aku. Iya, tinggi hati itu lebih mudah. Tinggi hati itu congkak, sombong, tidak bisa dinasihati, tidak bisa ditegur, tidak bisa diperingatkan. Firman Tuhan itu kalau menyinggung kita nggak mau dengar. Tapi kalau kita dengar duduk di ibadah nih, nah kaum wanita tuh kan yang paling banyak. Oh, ini buat ibu A, ini tuh buat ibu C tuh yang ngomongnya banyak. Oh, ini buat ibu D, lah buat kamu. Nah, kita sering gitu. Itu namanya tinggi hati. Padahal kerendahan hati itu membuat kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita lihat ya, ayat-ayat tentang kerendahan hati. Kerendahan hati. Kalau baca di Amsal, nah, saya sangat menyarankan wanita-wanita pilihan Tuhan supaya bijaksana baca Amsal.
1 hari 1 pasal. Karena Amsal itu ada 31. Jadi lihat yang bulannya ada 31 hari. Baca 1 pasal tiap hari. Nanti akan ketemu di Amsal 31 tentang apa? Wanita pilihan Tuhan. Seperti apa itu wanita pilihan Tuhan? Dikatakan hati suaminya percaya kepadanya. Dia bangun pagi-pagi. Dia mempersiapkan segala sesuatunya. Suaminya tidak akan mendapat malu. Nah, kerendahan hati itu kalau di dalam Amsal 22 ayat yang keempat ya, dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris NIV, New International Version, tapi kalau dibahasakan Indonesia, artinya begini, kerendahan hati adalah takut akan Tuhan. Upahnya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kerendahan hati itu ketika kita memiliki hati menghormati Tuhan, menghargai Allah yang maha tinggi. Jadi aku gak layak tinggi hati. Tuhan itu maha tinggi. Dia tinggi lebih dari segala-galanya. Makanya aku gak layak tinggi hati. Nah, ganjarannya, upahnya adalah apa itu tadi? Kekayaan, lalu kehormatan, kehidupan. Bukankah itu yang didambakan manusia? Kekayaan. Semua orang ingin kaya, benar gak? Gak kekurangan segala-galanya. Kaya. Tapi kalau kita bicara tentang kaya, otak kita jalannya apa? Jalan langsung nih. Wih, kaya. Minimal rumah 3, mobil 2, punya jet pribadi kalau perlu. Jadi kalau kemana-mana gampang. Deposito 6 digit, 9 digit kalau perlu. Itu konsep kita tentang kekayaan. Padahal Tuhan dengan segala kekayaan dan kemuliaannya akan memperkaya kita dengan apa? Kebajikan. Nah, konsep pikiran kita sama Tuhan beda kan? Beda jauh. Yang diinginkan Tuhan kekayaan. Kekayaan itu akan sangat-sangat membuat orang mudah tinggi hati. Benar kan? Orang yang punya kekayaan akan sangat mudah tinggi hati. Makanya kalau Tuhan bilang upahnya kekayaan, kekayaannya pasti menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Rasul Paulus bilang, kami orang miskin, tapi kami memperkaya banyak orang. Mereka kaya dengan kerelaan hati memberitakan Injil keselamatan. Rasul-rasul kaya dengan banyak karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan. Rasul Paulus bisa menyeberang, bahkan dia bisa menyembuhkan orang, dia mendoakan orang. Saudara, mendoakan itu perlu kerelaan. Jalan dari rumah mengunjungi orang yang lagi punya masalah. Jangan, saudara nih kalau sudah jadi pelayanan, biasanya wanita-wanita itu tim doa, bener gak? Tim pelayanan kunjungan. Nah kalau pelayanan kunjungan, jangan gosipin ibu gembala. Kalau pelayanan kunjungan, jangan gosipin pelayan-pelayan Tuhan. Jangan gosipin orang-orang yang sebenarnya rekan sekerja kita. Jadi datang, udah tahu belum? Udah tahu belum? Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar sesuatu nggak? Capek deh. Datang itu untuk mendoakan. Kenapa? Saya sudah tidak melihat kamu beberapa kali dalam waktu ibadah kita. Ada masalahkah? Ada sesuatu yang bisa kita bantukah? Kalau saya tidak bisa bantu mungkin dengan uang, saya tidak bisa bantu dengan sesuatu atau materi, minimal saya bisa bantu kita berdoa bersama. Gitu kan?
Itu perlu kerelaan hati dan kerendahan hati. Apalagi kalau kita menjadi orang yang kaya secara jasmani, kaya secara materi. Lalu kita harus melayani orang yang derajatnya kita anggap lebih rendah. Tapi jangan lihat-lihat derajat ya. Kalau mengasihi kawan sekerja, kawan-kawan sepelayanan, wanita-wanita pilihan Tuhan, jangan lihat derajat. Kalau lihat-lihat derajat, saudara bergaul sama termometer. Nah, itu ada derajatnya. Panasnya berapa derajat? Nah, itu termometer. Gak usah lihat itu. Dengan kerendahan hati kita mau datang. Kalau ada kesalahpahaman ya, seringkali kan kita miskomunikasi ya. Sebenarnya maksud orang itu tidak begitu. Tapi karena kita wanita yang suka baperan itu tadi, kita suka salah mengerti. Akhirnya, kesombongan itu yang bikin kita, wah dia begitu sama saya, bener itu bener. Berarti bener dia gak suka sama saya. Padahal kita berasumsi. Dengan kerendahan hati datanglah tanya. Apa ada kesalahpahaman ya di antara kita? Apa ada sesuatu masalah ya yang harus kita selesaikan? Gitu loh. Itu kerendahan hati. Kalau saya salah, saya minta maaf. Katanya ada 3 kalimat yang susah kita ucapkan. Maafkan saya. Terima kasih. Apalagi? Tolong saya. Padahal itu sebenarnya gak sulit ketika sama suami gitu. Kan kita juga udah tahu suami itu pakai logika. Kadang-kadang yang masuk logika dia tidak sesuai dengan perasaan saya. Kalau misalnya sama suami gak ngomongan, udahlah diemin aja. Dia yang salah kok. Udah tahu dia yang salah. Ya suami sama istri nggak ngomongan, diem-dieman. Lagi mana bisa bangun mesbah doa di rumah? Orang diem-dieman masing-masing ya. Terus suaminya tulis surat, bangunkan esok jam 5 pagi. Taruh di bantal istrinya. Begitu jam 10 suaminya kebangun. Istrinya udah nulis jawaban. Bangun sudah jam 5. Gimana saudara? Ya nggak bisa. Suaminya bangun jam 10, baru dia baca, bangun udah jam 5 katanya. Kalau kita rendah hati, gak salah, gak apa-apa. Minta maaf aja dulu. Biasanya kalau gitu harga diri dong, harga diri. Berapa sih harganya? Atau kita juga bilang gini, aku ini orang miskin, tapi jangan dihina seperti itu. Aku punya harga diri, kita gitu. Padahal itu sebenarnya bukan dia rendah hati, dia sombong. Udah miskin sombong pula. Jadi kita harus belajar apa? Rendah hati. Tinggi hati itu, kata Tuhan, tinggi hati mendahului kehancuran. Kalau engkau ingin menjadi kaya di dalam Tuhan, engkau memperoleh kehormatan, ya. Orang kalau memperoleh kehormatan karena suatu jabatan, kekuasaan, kedudukan yang miliki, lebih mudah tinggi hati. Makanya kehormatan kita dapatkan, kembalikan segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita gak akan tinggi hati. Dan ganjarannya adalah kehidupan. Pasti kehidupan yang kita miliki di dalam Tuhan.